Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah pada kesempatan hari ini saya diminta panitia RDK untuk menyampaikan materi kuliah kita dengan tema tatanan alam semesta dalam kacamata Islam. Jamaah rahimakumullah, ditinjau dari segi hakikatnya dan kejadiannya maupun manfaatnya, alam raya ini adalah merupakan sesuatu yang hak. Kejadiannya dapat diterangkan baik secara teologis maupun kausalitas. Bahkan keduanya seberapa jauh doktrin taksir penyediaan alam untuk manusia dapat dilakukan. Bagaimana pandangan Islam atau pandangan Al-Quran tentang hal ini? Jamaah rahimakumullah, kata alam adalah bahasa Arab yang seakar kata dengan al-ilm, artinya adalah pengetahuan, dan juga seakar dengan kata alamat yang berarti tanda. Disebut demikian karena alam raya ini menjadi pertanda adanya Sang Maha Pencipta. Alam raya yang kosmos ini itu berarti serasi, harmonis, karena pada hakikatnya alam raya ini adalah wujud yang berhikmah. Segala sesuatu selain Sang Maha Pencipta disebut alam, baik yang berbentuk materi ataupun yang berbentuk non-materi. Menurut Al-Quran, penting dipahami bahwa hakikat dan eksistensi alam raya ini adalah merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar dan nyata, tidak diciptakan secara palsu atau sia-sia. Al-Quran mengajarkan pandangan positif dan optimisme tentang alam. Eksistensinya yang hak dan nyata bisa memberikan kebahagiaan atau juga bisa memberikan kesengsaraan, bergantung daripada si empunya. Bagaimana kita menjalani pengalaman hidup ini? Karena itu manusia dibenarkan untuk berharap untuk memperoleh kebahagiaan hidup, yaitu kebahagiaan hidup yang sementara di dunia ini, bahkan kebahagiaan hidup di akhirat yang nanti kekal dan abadi. Ada celaan dalam Al-Quran mengajari manusia untuk melibatkan diri secara aktif dan positif dalam hidup sebagai khalifah Allah. Dituntut untuk mewujudkan kemakmuran di atas bumi. Bahkan nilai seorang manusia itu bisa diukur dari bagaimana dan seberapa jauh ia melibatkan diri secara aktif dan konstruktif di dalam kehidupan nyata ini. Dalam suatu tujuan tidak lain adalah memelihara dan meningkatkan mutu hidup bersama. Jamaah rahimakumullah, kejadian alam raya yang sangat teratur merupakan sunnatullah. Menurut teori bisa dijelaskan baik secara teologis maupun kausaliti. Secara teologis didasarkan pada pikiran bahwa semua kejadian itu telah direncanakan terlebih dahulu secara supranatural. Suatu keadaan awal dan kejadian akan mencapai keadaan akhir sebagaimana setelah ditentukannya. Teori yang kedua
dapat diterangkan secara kausalitas yang menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian akan mencapai keadaan akhir jika sebelumnya terdapat keadaan atau medium yang memungkinkannya. Al-Quran cenderung mendukung gagasan yang pertama, yaitu kejadian alam diciptakan Sang Pencipta dengan keteraturan dan program yang pasti. Misalnya dalam Al-Quran dijelaskan, dan kami tidak ciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antaranya secara main-main. Dan tidaklah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa sama dan al-ard itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan sama itu kami bangun dengan kekuatan dan kesungguhan, kamilah yang meluaskannya. Jamaah rahimakumullah, menurut kosmolog abad 20 yang meyakini bahwa bumi dan galaksi-galaksi yang jauh itu punya kecepatan akan menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan yang dekat. Dia mengalami apa yang disebut dengan expanding universe. Al-Quran mengisyaratkan dengan wa inna lamusyi'un. Telah dikemukakan bahwa teori Big Bang misalnya dari Gamow yang menerangkan bahwa galaksi-galaksi seluruh alam raya yang cacahnya sekitar 100 miliar bintang pada mulanya berada pada suatu tempat yang sama dengan bumi. Kemudian dalam kurun sekitar 15 miliar tahun yang silam, materi yang demikian ini berkumpul sebagai satu gumpalan yang terdiri atas neutron. Sebab neutron dan elektron yang berada dari masing-masing atom telah menyatu dengan protonnya dan membentuk neutron. Sehingga ia akan berekspresi selamanya. Sedangkan golongan kedua berpendapat bahwa alam raya itu adalah tertutup, sehingga pada suatu saat eksploitasinya akan berhenti dan alam akan kembali lagi ke posisi akhir, yaitu mencebur kepada singularitas seperti halnya ketika dia berada dulu. Jamaah rahimakumullah, kejadian alam raya yang demikian ini merupakan sebuah keharmonisan. Yang terdapat di dalamnya adalah sejalan dengan hukum yang menguasai alam ini. Hukum itu adalah merupakan takdir dari Allah yang demikian rupa, sehingga menjadi sesuatu yang pasti. Mana asal perkataannya takdir sepadan dengan sunnatullah. Takdir digunakan dalam Al-Quran dalam artian pemastian hukum Allah untuk alam ciptaannya. Oleh karena itu perjalanan pasti gejala atau benda-benda alam ini seperti matahari beredar dalam orbitnya, kemudian purnama, bulan awalnya sabit kemudian menjadi purnama dan kembali sabit lagi, merupakan takdir Allah. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah kita sebagai manusia mendapat amanah dari Allah. Amanah yang paling besar ia adalah sebagai khalifah di muka bumi, menjadikan alam ini lebih rendah dari manusia, sehingga manusia dapat menjadikan sebagai objek dalam mengemban amanah tersebut. Al-Quran tidak kurang sebanyak 16 kali menyebutkan bahwa alam beserta seluruh isinya telah ditundukkan untuk kepentingan manusia. Doktrin mengenai ayat-ayat tersebut menempatkan manusia pada berbagai posisi. Pertama, manusia adalah puncak ciptaan Allah, maka seluruh alam berada di dalam martabat yang lebih rendah daripada manusia. Yang kedua, alam sendiri adalah untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan yang ketiga, manusia harus menjadikan alam itu sebagai objek kajiannya. Dan yang keempat, alam ini lebih rendah daripada manusia, maka alam itu menjadi objek yang terbuka bagi manusia. Jamaah rahimakumullah, Allah telah berulang kali menyampaikan pada manusia dalam beberapa ayatnya, misalnya kita dilarang untuk israf, kita dilarang untuk melampaui batas, kita juga dilarang untuk ifsad, yaitu tidak angkuh dan tidak menyombongkan diri. Karena kita berjalan di muka bumi, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan
bisa sampai setinggi gunung. Dengan demikian maka alam akan berkedudukan untuk dimanfaatkan manusia seluas-luasnya. Jamaah rahimakumullah, kita pahami bahwa hukum Allah yang pasti merupakan alam semesta ini adalah merupakan sebuah pengetahuan. Jadi kalau kita ingin memahami, ada prasyarat yaitu mewujudkan tujuan penciptaan alam ini, yaitu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan bagi manusia. Alam raya sekali lagi menjadi objek pemahaman dan sekaligus sumber pelajaran hanya untuk mereka yang berpikir. Kemudian kita juga ditegur oleh Allah, kita hendaklah bukan menjadi hamba-hamba yang ingkar sebagai orang-orang yang berpikir. Jamaah rahimakumullah, insya Allah di dalam Al-Quran terdapat 750 ayat tentang alam semesta, merupakan bukti-bukti daripada sains. Namun demikian, ayat-ayat yang terkait dengan fikih itu hanya berjumlah 150 ayat saja. Namun demikian kita saksikan bahwa para ahli dalam agama kita, umat Islam ini sudah banyak mengkaji ribuan tentang Alkitab fikih itu. Sehingga kajian-kajian yang terkait dengan alam-alam semesta tadi rasanya terabaikan. Untung kita sudah bisa menyaksikan dalam dekade-dekade terakhir ini, mungkin dalam 2 dekade terakhir ini, dulu kita mengenal Institut Agama Islam yang secara khusus mempelajari topik-topik tentang keagamaan. Namun sekarang sudah menjadi Universitas Islam yang juga mempelajari masalah-masalah sains dan teknologi. Tentu saja ini adalah merupakan sebuah harapan dan keinginan dari para tokoh ya, terutama Kiai Haji Wahid Hasyim yang mendeklarasikan bahwa di tahun awal kemerdekaan beliau menyatakan bahwa sekolah-sekolah umum harus diberi muatan agama dan sebaliknya sekolah agama akan diwajibkan mendapat pelajaran umum. Insya Allah sekarang sudah bisa kita rasakan bahwa di ITS ini juga sudah banyak di antara mahasiswa ataupun dosen-dosen yang turut serta memperdalam Al-Quran, antara lain mungkin dengan menghafal dan sebagainya. Mudah-mudahan partner kita yang dulunya hanya mempelajari agama seperti IAIN yang sekarang sudah menjadi Universitas Islam, itu juga akan menjadi pelopor di masa depan. Saya yakin dan percaya, karena kalau ada istilah sekarang misalnya ada Universitas Islam ya, melahirkan seorang ahli konservasi energi misalnya, maka pasti orang ITS harus merasa tersinggung ya, karena belajar lebih lama. Dan ini sudah terjadi, kalau tidak salah insya Allah di Universitas Islam Yogyakarta itu lulusan-lulusan mereka itu sudah disertifikasi di dalam kompetensi bidang energi. Insya Allah kalau ITS tidak segera merespon atau menanggapi itu, maka kita akan ketinggalan. Mudah-mudahan Universitas Islam ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang terkait yang dulunya hanya mempelajari agama ke depan itu akan menjadi partner yang baik untuk mengembangkan iptek ataupun sains dan teknologi. Jamaah, itu kiranya yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.